Tim sepak bola Indonesia U23 diharapkan tidak tenggelam dalam kekecewaan dan meratapi kekalahan 0-2 dari Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23. Garuda Muda harus berbenah dan bangkit karena peluang menembus Olimpiade Paris 2024 masih terbuka dengan mengalahkan Irak U23 atau Guinea U23. Nah, apa saja yang mesti kita benahi? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dan nanti akan bergabung bersama kami ada Ketua Badan Timnas Indonesia Pak Sumarji dan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Bung Wesley, selamat sore. Sore Mas Kabir. Ya, terima kasih atas waktunya Bung Wesley. Bung Wesley, ketika Sintayong mengatakan pasca pertandingan bahwa anak-anak timnas kita agak sedikit gugup begitu, bahkan kegugupan itu terlihat sebelum pertandingan begitu ya, ketika melawan Uzbekistan. Apakah memang ini faktor utama sehingga kemudian permainan timnas kita itu tidak muncul lawan Uzbekistan kemarin, Bung Wesley? Iya, kalau kita yang nonton tidak tahu gugup itu atau tidak sebelum pelatih Sintayong mengatakan seperti itu ya Mas Kevin. Tapi kalau kita yang nonton melihat bahwa game plan yang sudah disiapkan tidak berjalan dengan baik karena lawan sangat-sangat baik, sangat-sangat cerdas memainkan sepak bola yang mereka butuhkan untuk menutup ruang bagi pemain Indonesia menemukan peak-nya, menemukan ritme yang terbaik. Dan bagaimana mereka mengunci permainan kita, seolah-olah mereka sudah membaca nih dari pertandingan pertama sampai perempat final. Karena kalau mengacu kepada pertandingan sebelumnya bahwa Yordania masuk dalam perangkap Sintayong, kemudian Korea Selatan pun tidak bisa membaca bagaimana permainan Indonesia di fase grup yang memainkan garda berbeda, itu tidak terjadi Uzbekistan. Dan jangan lupa ya, Uzbekistan itu kan bukan tim yang debutan kayak kita. Mereka pernah juara, mereka paling tidak kalau kita mau 4 tahun terakhir kejuaraan kelompok usia senior di kawasan Asia, mereka adalah salah satu langganan semifinalis. Jadi kalau dikatakan gugup, ya kita baru tahu kalau pemain kita gugup, yang seharusnya sudah nggak boleh ya, karena kita mengalahkan Korea Selatan, kita menjebol gawang Korea Selatan untuk pertama kali, harusnya kita yakin. Yang penting sebenarnya bagaimana pemain kita itu mampu mengeluarkan pemain terbaik sesuai game plan yang disiapkan pelatih. Oke, Bung Effendi Ghazali sudah bergabung. Bung Ege, selamat sore. Selamat sore Wesley, selamat sore para pemirsa ya. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bung Ege. Bung Ege, Anda sendiri melihat apakah memang penampilan timnas kita itu terlihat gugup begitu, sehingga kemudian tidak menampilkan permainan terbaiknya begitu? Bung Ege. Saya ada dua hal yang saya khawatirkan dan salah satunya terbukti pada awalnya, yaitu saya khawatir Wesley dan para pemirsa bahwa penampilan melawan Korea Selatan itu seakan-akannya peak performance kita, puncak penampilan kita dalam sepak bola itu biasa, sehingga kemudian apa yang terjadi pada pertandingan selanjutnya yaitu melawan Uzbekistan, kita menjadi agak lebih turun sedikit itu. Dan itu yang saya lihat atau yang saya khawatirkan sejak awal dan ternyata agak terbukti. Pada bagian yang kedua saya setuju ya, dan saya rasa kemarin itu juga terjadi, yaitu bahwa kalau kita mau jujur Wesley dan para pemirsa, apa yang terjadi kemarin itu tidak bisa sepenuhnya kita salahkan pada wasit, terus kemudian pada berbagai keadaan lain, karena kondisi-kondisi yang dialami pada waktu kita melawan Korea Selatan juga sama seperti itu. Misalnya, gol Korea Selatan juga dianulir karena analisis wasit lapangan dan wasit VAR ya. Lee Kang-hee yang mencetak gol, tetapi Jisung dinyatakan sudah offside lebih dahulu. Demikian persis sebetulnya yang terjadi ketika Ferrari mencetak gol dan Sananta dinyatakan dalam posisi offside terlebih dahulu. Lalu kalau kita melihat kartu merah yang menimpa Rizky Ridho, kapten kita, Lee Yong-jun ya sebagai penyerang utama Korea Selatan juga mengalami hal yang sama. Kartu kuning yang diarahkan pada Sintayong malah lebih parah lagi, di mana Hwang Sun-hong mendapat kartu merah dari wasit sebetulnya. Jadi barangkali dalam konteks mental itu yang mau saya katakan adalah ini kondisi yang berbeda dengan apa yang dialami ketika kita menghadapi Australia. Ada penalti yang berhasil digagalkan Hernando, kemudian kita bangkit. Nah, pada pertandingan dengan Korea, gol yang dianulir itu adalah gol Korea dan kemudian kita ya artinya bisa menjaga
mental, walaupun 60 menit terakhir itu kita bermain dengan 11 pemain mengurung Korea yang 10 pemain ya, atau dibalik. Artinya Korea juga mampu menghasilkan gol ketika kita sudah bermain dengan 11 pemain. Jadi itu yang menurut saya menjadi persoalan penting kita untuk kalau kita berbicara memperebutkan tiket ke Olimpiade. Ya, oke, sudah bergabung sama kami Pak Sumarji. Selamat siang waktu Doha. Selamat sore ya waktu Doha. Ya, Pak Sumarji. selamat. Ya. Ya, selamat sore. Terima kasih. Pak Sumarji, sebelum kita Pak berbicara Sumarji. lebih lanjut mengenai keputusan wasit yang disebut kontroversial ya Pak Sumarji, kondisi mental anak-anak itu seperti apa sih sebelum pertandingan? Apa yang kemudian bisa membuat anak-anak kita itu tampil sedikit gugup begitu, seperti yang dikatakan Coach Sintayong, Pak Sumarji? Ya, jadi itu mengevaluasi pertandingan kemarin yang kita ketahui bahwa kondisi Uzbekistan itu kan secara statistik, secara data kan memang data kita ya, data timnas kita. Sehingga prediksi-prediksi seperti itu tentu sudah bisa kita ketahui dari sejak awal. Hingga kita kemarin bermain itu ya memang sudah menerapkan strategi sesuai dengan kebutuhan tim seperti itu. Namun memang kita tahu bahwa ada beberapa pemain yang memang tidak ada performa seperti sebelumnya. Ada beberapa pemain dan itu memang kedapatan gitu. Tentunya ini bagian dari evaluasi yang harus kita kerjakan. Dikarenakan kan kita ini masih harus menghadapi pertandingan untuk memperebutkan juara liga. Yang kita sudah tahu bahwa lawan kita adalah Irak. Kalau kita berbicara data, yang pasti kalau Irak itu masih boleh dikatakan kita masih ada lebih unggul lah, gitu ya. Tetapi itu tidak boleh juga dijadikan sesuatu yang nantinya membuat para pemain itu lebih jumawa gitu ya. Nah, sekarang kita yang harus kita persiapkan itu adalah bagaimana para pemain itu kembali kepada kekuatan mentalnya. Karena kan sisa pertandingan yang cukup pendek, hanya boleh dikatakan hanya ada waktu rest 60 hari, itu kekuatan mental itu adalah bagian terpenting, pilar utama dan yang utama. Yang kedua adalah bagaimana bisa memelihara kebugaran tubuh para pemain yang cedera ringan segera bisa kita kembalikan pada kondisi yang normal sehingga para pemain itu bisa berbuat dan bisa melakukan hal yang memang dibutuhkan. Artinya kondisi ini memang betul-betul harus dibutuhkan kondisi yang fresh gitu ya para pemain. Dan yang perlu juga saya sampaikan, kondisi para pemain saat sekarang ini kondisinya sangat baik ya. Ini juga saya juga lagi bersama-sama dengan anak saya temui. Jadi kondisi inilah yang betul-betul diharapkan dan diyakini insya Allah bakal akan membawa hal positif. Oke, saya ke Bung Wesley lagi. Bung Wesley, menurut Anda sendiri kita kemarin kalah karena wasit atau kalah karena memang kita di bawah Uzbekistan? Saya tidak akan pernah mengatakan kita kalah karena wasit, karena kita kalah karena kita tidak mencetak gol, kita kalah karena kita kebobolan, dan kita kalah karena game plan kita nggak berjalan dengan baik. Ya kita kalah karena kita tidak keluar dari tekanan yang luar biasa sangat baik dimainkan oleh Uzbekistan. Jadi saya tidak akan mengatakan wasit karena VAR itu adalah alat bantu. Kalau wasit kemudian memutuskan sesuai dengan alat bantu dan sudut pandang yang mungkin bagi kita tidak menguntungkan, tapi ya itulah yang ada terjadi, ya kita terima hasil VAR itu karena semua dunia kan juga melihat rekaman VAR itu. Apakah memang pemain kita ini belum terbiasa dengan adanya teknologi VAR itu, Bung Wesley, sehingga kemudian kok kita seakan-akan rugi terus nih kalau dilihat VAR-nya gitu? Enggak juga, kan tadi kan Bang Effendi sudah mengatakan kita diuntungkan kok berapa kali dalam pertandingan itu kita apa istilahnya ya, dinetralkan lah pertandingan itu dengan kehadiran VAR dengan ketika melawan Korea Selatan. Yang saya khawatir narasi-narasi euforia itu yang masuk ke kamar ganti, narasi-narasi euforia masuk ke ruang
kamar tidur para pemain, itu yang saya khawatirkan sehingga kita tidak konsentrasi lagi. Semoga ini saya salah ya Pak Sumarji. Semoga saya salah bahwa pemain tetap fokus, pemain tetap mendengarkan strategi game plan yang diberikan oleh para pelatih, tidak tercemar oleh narasi-narasi euforia berlebihan di luar tim ini. Jangan sampai masuk ke kamar ganti, jangan sampai masuk ke sosial media mereka, sehingga itu paling tidak bagi saya menjadi rantai di kaki-kaki para pemain. Itu yang kita tidak mau. Euforia itu biarlah di luar sana, bukan di kamar ganti, bukan di tim. Ya, kalau kita lihat kemarin malam ya, itu tempat nobar semuanya penuh begitu. Jalan-jalan bahkan sempat macet, lalu kemudian Presiden Jokowi bahkan menonton langsung begitu ya, menggelar nobar. Bahkan aliran dana bonus begitu dari pengusaha juga menanti begitu untuk timnas kita. Menurut Anda ini dukungan yang kemudian berefek positif atau justru menambah tekanan? Nanti saya minta ke Bang Effendi. Ya, kita tergantung cara melihatnya ya. Tadi saya katakan kalau itu sampai ke dalam kamar ganti, ke kamar pemain, ke benak pemain, itu bisa jadi beban. Karena euforia ini itu adalah wujud betapa kita merindukan prestasi sepak bola di kategori senior yang tidak kunjung diberikan. Yang berprestasi kan masih kategori usia muda, kelompok usia umur semua ini 23, 19, 16. Nah, kita menunggu senior ini berprestasi. Dan apa ya, rasa haus itu terkadang memang sulit dikontrol. Yang saya tadi sampaikan dengan Pak Marji teman-teman, biarkan euforia itu di luar, tidak masuk ke dalam tim, sehingga fokus tim ini luar biasa, menyenangkan, menghibur dilihat gitu. Jadi yang dulu katanya fisik rendah, fisik nggak bagus, lihat bagaimana pemain kita tampil efektif, efisien, mau main lawan siapapun cocok. Nah kemarin itu ya nggak cocok ketemu Uzbekistan. Bung Effendi, euforia itu bisa memberikan tekanan begitu kepada pemain kita, Bung Effendi, gimana? Ya, saya rasa Pak Sumarji, Pak Hendri, kemudian coach dan lain-lain sudah berusaha sedemikian rupa ya, karena saya waktu itu sempat melihat sebentar. Yang pertama itu ada upaya-upaya untuk analisis classroom soal VAR, dan ternyata kan pada waktu kita melawan Korea Selatan efektif ya. Jadi lepas dari kemarin kartu merah untuk Rizky Ridho, secara umum analisis di classroom itu bagus. Kemudian saya dengar ada juga semacam upaya untuk menahan atau katakan detox media sosial. Tapi betul Wesley dan Pak Sumarji barangkali dalam beberapa hari menjelang pertarungan memperebutkan tempat ketiga yang berarti langsung kita ke Olimpiade itu mungkin lebih diperketat lagi, karena memang ini Egan, Wesley, Pak Sumarji dan para pemirsa kan luar biasa sekali gitu. Saya pun ketika berangkat untuk ke Doha untuk U23 ini pada waktu itu nggak akan membayangkan bahwa ternyata ketika kita akan berhadapan dengan Korea Selatan, dan setelah mengalahkan Korea Selatan itu hampir di seluruh kabupaten orang nonton bareng. Para pejabat yang sama sekali barangkali juga tidak terlalu suka bola atau tidak terlalu terlihat akrab dengan bola, jadi muncul wajahnya di hampir semua poster untuk nonton bareng gitu. Nah, jangan-jangan memang itu 1-2 kali bisa masuk juga ya. Kalau ke ruang ganti tidak mungkin Wesley ya, tapi ke tempat anak-anak ini ya, dan itu sudah dijaga betul oleh Pak Sumarji, Pak Hendri, dan Coach Sintayong pasti. Nah, namun memang kita sekali lagi setelah pernah menderita karena VAR pada pertandingan yang berakhir 0-2 dengan Qatar itu, sesudahnya boleh dikatakan di lapangan pada 15 menit pertama itu mendapat banyak dukungan moral, dalam arti kan kita berhasil menahan penalti Australia. Kemudian ketika berhadapan dengan Korea, justru gol Korea yang dibatalkan. Agak terbalik keadaannya dengan kemarin. Nah, ini ada sesuatu yang baru juga ini. Jadi bukan hanya dalam konteks game plan, rencana-rencana permainan, tetapi juga bagaimana mental menghadapi kalau sebaliknya yang terjadi seperti kemarin ya, yaitu gol Ferrari yang dibatalkan. Kemudian ada juga tendangan yang semula kita anggap akan diberikan kepada kita di depan gawangnya Uzbekistan itu ketika Witan dilanggar. Ternyata kemudian setelah dianalisis dengan VAR masih mengenai bola sehingga tackle-nya dianggap bersih gitu. Nah, kita agak kesal juga di situ. Ditambah yang paling terakhir itu tentu saja ketika Rizky Ridho setelah dilihat dari VAR ini memang mempunyai kelemahan. Ketika dia dilihat lagi Wesley dan para pemirsa, itu slow motionnya, gerakan pelannya memang menjadi seperti efek dramatisnya tinggi. Tetapi itu juga diterima oleh Lee Yong Jun ya, dan kemudian ketika diterima oleh Rizky Ridho, dia seperti juga tidak mampu
menerima kenyataan itu ya, sama saja dengan kemudian Yahya dari Arab Saudi juga mengalami hal yang sama, lama juga dia keluar dari lapangan misalnya. Jadi mental ketika menghadapi keadaan yang berbeda itu barangkali walaupun sudah pernah disiapkan, tinggal bagaimana disiapkan kembali dalam konteks sebaik-baiknya melawan Irak nanti. Ya, oke. Euforia penonton yang kemudian bisa saja masuk ke ruang ganti pemain ini menjadi bahan evaluasi tidak nih bagi timnas Indonesia di sana. Nanti saya akan tanyakan itu ke Pak Sumarji ya. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Sumarji, akses terhadap informasi khususnya media sosial itu dibatasi tidak sih untuk anak-anak timnas kita di sana? Ya, saya yang selalu concern adalah selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada para pemain untuk tidak bermain media sosial. Bahkan ketika kita selesai lawan Korea Selatan, kita menang, itu sudah saya sampaikan berulang dan berulang kali supaya para pemain jangan bermain mesra. Dan di samping itu berkaitan dengan soal sisi keselamatan dan juga keamanan para pemain dari semua hal, itu yang selalu saya lakukan di hotel itu. Saya selalu pegang jaga anak-anak karena kan saya harus memastikan bahwa tidak ada orang lain, orang luar yang mengganggu, bahkan ada orang luar yang mencoba-coba untuk masuk ke ruang atau di kamarnya para pemain. Dan itu semua sudah saya jaga dan alhamdulillah sampai dengan detik ini semuanya aman. Artinya anak-anak betul-betul dalam situasi dan kondisi yang sangat baik berkaitan dengan itu. Jadi berkaitan dengan soal tadi yang disampaikan soal ruang ganti, kamar, tidur dan sebagainya semua steril. Dan kita juga harus tahu bahwa kalau di ruang ganti pemain tentu itu sangat tidak boleh, dan kalau euforia itu memang kita lakukan ketika kita menang, dan itu pun hanya kita lakukan di ruang ganti itu. Selesai itu semua sudah plus tidak boleh, dan itu selalu saya tekankan, saya ingatkan kepada para pemain, dan pemain semua mengikuti semua. Itulah yang perlu saya sampaikan tadi. Saya kira itu dari Pak Sumarji, tapi dukungan moral yang kemudian disampaikan oleh publik Indonesia begitu ya, yang begitu ramai dan antusiasmenya sangat tinggi begitu, itu berdampak positif atau tidak sebetulnya buat pemain kita menurut Anda? Berkaitan dengan itu salah satu bentuk daripada dukungan moral yang sangat kuat kepada para pemain. Ini sangat kuat kepada para pemain. Sehingga kondisi dukungan menopang dan lain sebagainya, saya selalu sampaikan kepada para pemain. Ini 230 juta penduduk Indonesia pasang mata menantikan bagaimana kemudian bermain dan sebagainya. Itu selalu saya minta. Sehingga anak-anak betul-betul sangat terinspirasi. Oke, Bung Wesley, apakah memang sebaiknya diisolasi saja begitu informasi-informasi dari luar begitu supaya kemudian pemain kita betul-betul bisa fokus begitu, karena kan kita masih mau melawan Irak begitu ke depannya ya. Apakah memang informasi-informasi di media sosial yang begitu ramai begitu ini memang harus dibatasi, bahkan harus diisolasi begitu, Bung Wesley, menurut Anda? Kalau untuk kita batasi tergantung kita profesional kan. Pemain juga butuh dukungan keluarga, butuh berbicara kepada keluarga. Itu kan sulit kalau kita batasi, karena itu adalah sisi manusiawi. Tapi kembali tadi kan Pak Marji sudah mengingatkan, pemain harus bersikap profesional, mana yang dibawa ke dalam pikiran, benak pikiran, mana yang ditinggalkan, mana yang perlu diladeni, mana yang perlu hanya dilewatkan gitu. Dan ketika sosial media tidak diperbolehkan, ya tapi dukungan keluarga jangan juga dihentikan secara komunikasi, itu kan tetap ada kalau menurut saya. Hanya bagaimana sikap profesional pemain aja. Kadang-kadang kan kita
mengatakan pemain sudah sikap profesional, tapi kan kecolongan 1-2 itu wajar dimanapun. Dan kalau ini bukan saya jadikan kambing hitam ya Mas Kevin, bukan kambing hitam itu atas kekalahan atas Uzbekistan, bukan. Kekhawatiran kita saja bahwa ekspektasi kita yang begitu tinggi di luar sana, sampai seluruh tadi Bang Effendi bilang pejabat yang nggak ngerti sepak bola, nggak pernah ngomong sepak bola aja bisa bikin poster mukanya lebih gede daripada muka pemain gitu. Tapi ekspektasinya itu kan jelas diikuti dengan kenyataan bahwa sepak bola kita Turun dulu ya. ketinggalan dari Uzbekistan. Itu yang harus kita pahami dulu, bahwa kita lihat Uzbekistan itu seriusnya sudah berapa tahun dalam pembinaan. Kita baru bisa dikatakan tim debutan yang mengejutkan. Jangan sampai kemudian ekspektasi terlalu tinggi. Kalau kita bicara tiket Olimpiade, siapa sih nggak mau? Kalau bicara Irak, dengan melihat penampilan Irak kemarin dalam beberapa pertandingan, saya yakin kalau kita menemukan peaknya kita lagi, kita menemukan karakter kita lagi, dapat tuh tiket di peringkat 3. Ya, Bung Ege, ketika mengalahkan Korea Selatan, ekspektasi publik juga akan semakin tinggi begitu ya pastinya ya, dan tampil di Olimpiade Paris itu menjadi terlihat mudah, begitu bisa kita ambil gitu, menjadi jaminan ketika kita tampil di semifinal. Ini target sampai di semifinal ini menjadi beban yang kemudian berpengaruh terhadap psikologis anak-anak, tidak sih menurut Anda, Bung Ege? Pada waktu kita berjaya ya bangkit melawan Australia, lalu juga lebih gemilang lagi melawan Yordania, bahkan melalui pertarungan yang sangat panjang ya, dan betul-betul memakan mental ya, war juga antar pelatih ya, dalam pertandingan melawan Korea, rasanya itu kita seperti makin lama makin akan naik ke atas ya. Jadi sudah terbayang bahwa kita mungkin saja menaklukkan Uzbekistan dan kemudian ke final. Walaupun seperti disampaikan Bang Wesley tadi ya, itu Uzbekistan kan baru jadi negara 1991, tapi 1994 dia sudah memenangkan medali emas ya di Asia untuk sepak bola misalnya. Dan secara keseluruhan kan pelatih Uzbekistan ini, Timur Kapadze, sudah mengatakan dia nggak akan terpengaruh dengan riuh rendahnya penonton, sudah biasa sekali bagi mereka, ditambah dengan ya itu sudah harus kita akui para pemain mereka ya, walaupun tidak disebut tidak kita bisa sebut sebagai naturalisasi, memang bermain di level Eropa juga, bahkan nilai dari mereka sendiri sangat tinggi. Nah, sekarang memang betul menjawab pertanyaan Egan tadi, muncul semacam pertanyaan untuk komunikasi atau konteks psikologisnya, bagaimana membangkitkan kembali, tadi pagi Pak Sumardi sudah cerita juga pada saya, bagaimana membangkitkan kembali mental kita bahwa ini dengan Irak kita bisa. Paling tidak kita harus menanamkan, oke lah Uzbekistan memang pada kenyataannya ada jarak dengan kita, dalam konteks statistik pertandingan pun terlihat demikian. Walaupun tadi malam saya nonton Irak melawan Jepang ya, Wesley bahkan yang menjelaskan pertandingan itu, dan Irak juga mampu memberikan perlawanan yang ketat ya, 2-0 saja sampai detik terakhir kekalahannya dari Jepang. Namun kembali ke pertanyaan Egan, saya yakin kalau mental itu dinaikkan kembali ya, tidak dalam titik makin turun, apapun yang terjadi ketika kita bermain tanpa Kapten Rizky Ridho misalnya, sudah ditemukan game plan-nya oleh Sintayong, saya yakin kita masih punya kesempatan untuk bangkit kembali dan tampil setidaknya seperti kita menghadapi Yordania kembalilah setelah kita pernah kalah oleh Qatar, lalu bangkit di pertandingan dengan Australia dan Yordania. Oke, gameplaynya bisa balik nggak nih ketika Rafael Struijk bisa main tapi Rizky Ridhonya nggak main begitu? Saya tanya nanti ke Pak Sumarji, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Sumarji, demi jaminan tempat di Olimpiade Paris kita harus menang melawan Irak begitu ya. Tapi kita tampil tanpa Rizky Ridho, meskipun penyerang kita Rafael Struijk bisa main lagi. Gameplaynya gimana nih Pak Sumarji? Ya, tidak bisa bermainnya Rizky Ridho. Tentu kan kita juga sudah punya posisi pengganti ya. Di masing-masing posisi itu kan sudah ada penggantinya, ada opsinya. Sehingga pelapis yang ada saya kira tidak jadi persoalan, dan sudah semalam tadi pagi yang sudah kita bahas berkaitan dengan itu. Ya kembali lagi sekarang ya, kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada di kita, khususnya para pemain. Semua harus diberikan motivasi yang lebih agar supaya para pemain itu betul-betul bisa berbuat yang terbaik dan melakukan yang terbaik gitu, di sisa waktu yang itu. Seperti itu.
Baik, Bung Wesley, bisa dikatakan Rizky Ridho pemain yang tidak tergantikan begitu ya buat timnas kita begitu. Bisakah kita kemudian menang melawan Irak ketika Rizky Ridho tidak main begitu? Saya paling anti ya untuk mengatakan satu tim bergantung kepada satu dua pemain. Tapi kontribusinya emang nggak bisa dibohongin. Betapa Rizky Ridho semakin matang sebagai pemain jangkar, tidak hanya bertahan tapi ikut membantu serangan, dan game plan yang dimainkan oleh Sintayong kita lihat ya, berkali-kali pemain belakang kita itu ada dalam kotak penalti. Ya kemarin ya Ferrari dalam kotak penalti. Sebelumnya kan Fatur Rahman juga berkali-kali masuk dalam kotak penalti. Rio juga masuk dalam kotak penalti. Yang paling jarang masuk kotak penalti kita lihat Justin Hubner. Nah, situasi ini pasti sudah dibaca. Kita punya Komang, mungkin kita punya Ferrari yang sebagai pendamping untuk Justin Hubner. Tapi ya seperti Pak Sumarji katakan, satu pemain itu bisa bermain di beberapa posisi dan satu posisi itu diisi oleh berapa pemain. Ini yang sepak bola modern sekarang. Yang harus dilakukan adalah meracik strategi game plan yang pas dengan orang yang pas itu, Mas. Jadi kita bukan sekedar mencari 11 pemain terbaik untuk di lapangan, tapi bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik pemain 11 di lapangan itu. Itu game plan. Bung Ege, kita tampil tanpa Rizky Ridho, bagaimana menurut Anda? Ya, barangkali benar juga bahwa Rizky Ridho ini pemain yang tidak tergantikan, walaupun sebagai sebuah tim, saya melihat bahwa ketika mereka bermain melawan Yordania, dan khususnya itu ya, dan juga Korea Selatan, semuanya bisa saling bahu-membahu. Jadi pasti Coach Sintayong bersama-sama dengan Sumarji, Pak Hendry itu pasti sudah punya ya semacam strategi yang langsung diputuskan atau dicoba kembangkan dalam hari-hari ini setelah Rizky Ridho memang nyatanya tidak bisa bermain. Namun yang ingin kita catat bersama tentu saja bagaimana kondisi sekali lagi mental bermain untuk mengubah taktik di lapangan mungkin ketika keadaannya tidak menjadi seperti yang dibayangkan dari 10 menit, 15 menit, kemudian 30 menit sampai 45 menit misalnya. Dan pada bagian yang agak penting saya melihat bahwa Irak bukan berarti tidak bisa dikalahkan ya. Kita tahu misalnya grup di mana mereka berada sebelumnya itu kan termasuk cukup unik juga, ada Irak Thailand dan kemudian mereka bisa saling mengalahkan bersama dengan Arab Saudi misalnya ya. Thailand mengalahkan Irak, Tajikistan kemudian balik mengalahkan Irak, Arab Saudi dikalahkan oleh Irak, baru kemudian Irak mengalahkan Vietnam hanya 1-0 begitu. Jadi peluang untuk itu menurut saya ada, sekali lagi tergantung kejelian sekarang. Wesley, kalau kita melihat Irak kemarin, kita lihat bagaimana kedua gol Jepang itu memang adalah gol yang luar biasa taktis ya, hampir sama dengan 2 gol kita yang lahir ketika kita bermain 1-2 di kotak penalti lawan. Nah itu yang mungkin sedang dibayangkan oleh Wesley dan kita semua, memperkokoh pertahanan ketika Rizky Ridho-nya tidak bisa bermain, tapi mampu melakukan serangan-serangan balik yang efektif seperti dilakukan oleh Jepang kemarin dengan 2 golnya yang dicetak oleh Hosoya dan Araki ya, itu betul-betul bermain 1-2 di depan kotak penalti Irak, walaupun lebih daripada itu Irak juga punya peluang ya untuk mencetak gol misalnya dengan tembakan yang mengenai gawang pada menit ke-61. Jadi sekali lagi Rizky Ridho mungkin adalah salah satu tonggak penting. Pelatih harus menemukan bagaimana mengganti formasi di belakang itu ya. Kita mungkin masih punya juga tadi disebutkan Komang Teguh, kemudian Ferrari dan lain-lain, Ivar Jenner serta Nathan Chuaon pasti akan harus tampil lebih baik, lebih terlihat. Kamu belum bermain dengan Uzbekistan kemarin, dan di sisi lain serangan-serangan balik kita mudah-mudahan bisa efektif juga sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan kita sudah pernah melakukan pada saat melawan Yordania. Ya, Bung Wesley sedikit mengenai kartu merah Rizky Ridho. Bung Wesley, menurut Anda pantas Rizky Ridho diberikan kartu merah? Ya kalau melihat sekilas jelas itu memang sebuah 50-50 karena Rizky Ridho menghalau bola dengan kaki yang mungkin agak terlambat ditarik. Tapi ketika itu dilihat melalui VAR dan diulang-ulang, dengan kejadian ulangannya adalah ulangan kaki yang telah diangkat, ya mau nggak mau inilah kehadiran VAR. Kadang membantu, kadang merugikan, tergantung wasit menilai. Karena VAR tidak menjadi penyelamat, tidak menjadi penentu. Yang menentukan adalah wasit. Dan ketika wasit di control room mengulang-ulang kejadian yang membuat kita seolah-olah melihat Rizky Ridho kakinya sengaja, ya wasit di lapangan yang melihat, ya pemahaman wasit adalah yang dilihatkan oleh wasit VAR itu pengulangan kejadian. Coba kalau yang diulang-ulang itu adalah bagaimana Rizky Ridho menghalau bola dulu, bukan kakinya yang telah
angkat dan mengenai bagian vital lawan. Pak Sumarji, apakah memang keputusan selalu, wasit memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho ini yang paling membuat Coach Sintayong sangat kesal gitu, Pak Sumarji? Ya, jadi katanya dengan soal kartu merah yang sanksi yang diberikan kepada Ridho, ya saya kira semuanya kita merasakan sesuatu yang kesal ya. Tetapi kembali lagi bahwa di sepak bola itu kan memang ada sesuatu yang terkadang di luar nalar kita gitu. Kalau kita ngikuti semestinya kalau menurut kita ya sebelum kita melihat VAR kan itu mestinya tidak kartu gitu ya, karena itu kan Ridho nendang terus kakinya ditarik. Tetapi kan kalau kembali lagi seperti apa yang disampaikan Bung Wesley tadi kan ya tergantung bagaimana VAR itu memfokuskan suatu kejadian sehingga kejadian itu seakan-akan benar-benar terjadi dan membahayakan gitu. Ya begitulah namanya sepak bola. Tapi begini, perlu saya sampaikan bahwa apapun yang hasil yang dicapai kemarin, tidak berhasilnya kita mengalahkan Uzbekistan dengan adanya kepemimpinan wasit maupun VAR yang seperti itu, tentu kami juga melayangkan protes keras gitu. Protes kerasnya satu berkaitan dengan soal kartu merahnya Rizky Ridho, yang kedua berkaitan dengan gol yang dianulir, Tetap kami melakukan protes karena ada beberapa kejadian-kejadian yang semestinya juga tidak membuahkan sesuatu yang merugikan kita, tetapi kepada fakta ini juga merugikan. Sehingga itu bagian yang harus kita tempuh dan lakukan. Apapun nanti hasilnya, protes itu yang kita layangkan, itu yang penting kita sudah melakukan sesuatu yang sama-sama kita lihat tidak sesuai dengan analisa kami, penglihatan kami seperti itu. Dan Ketua Umum sudah memerintahkan, Ketua Umum sudah menyampaikan agar kita melakukan protes dan itu sudah langsung kita lakukan supaya wasit-wasit yang mungkin satu pertandingan besar seperti ini tidak juga terus menganggap bahwa Indonesia itu negara kecil gitu, bahwa kita ini negara besar, sehingga jangan kita terus dikalahkan dengan yang seperti ini. Upaya apapun kita lakukan, karena kita juga ingin memperbaiki itu semua. Saya kira itu. Oke, Bung Ege, kans kita di Olimpiade Paris nanti akan seperti apa nih? Ya, tadi kan sudah digambarkan juga oleh Wesley bahwa otomatis tempat 1 dan 2 sudah tidak bisa lagi ya. Jadi kita tinggal memperebutkan posisi 3 dan 4, di mana sudah jelas juga itu kalau berada pada posisi ketiga, kita menang lawan Irak besok, kita akan satu pool dengan Argentina, kemudian Mesir dan Ukraina. Kalau kita harus berhadapan dengan Guinea, maka kita akan berhadapan dengan Prancis, Amerika, dan Selandia Baru. Tapi tentu jauh lebih penting bagaimana memenangkan pertandingan pada tanggal 2 itu ya, di stadion yang kemarin. Masih sama, stadionnya masih Abdullah bin Khalifa, Duwahil itu. Dan kalau itu kita bisa bermain kembali dengan pengalaman menghadapi Korea Selatan, artinya Pak Sumarji, Pak Hendri, Wesley, Egan, dan para pemirsa, ketika misalnya ada kerugian-kerugian yang sekarang terbalik ya, yang semula misalnya golnya Korea dibatalkan, kemudian sekarang menjadi gol kita, nah itu kita sudah mempunyai semangat seperti biasa kembali. Saya rasa itu bisa tampil lebih baik dan peluang kita masih ada. Irak masih bisa dikalahkan kok dalam kejuaraan Asia U23 di Qatar ini. Bung Wesley, kalau kita mau bermain di Olimpiade Paris, syarat apa yang harus kita penuhi nanti? Bagi saya, kembali menemukan karakter permainan terbaik, kembali fokus di lapangan, bermain efektif, efisien, karena kita sudah pernah menghadapi tim Timur Tengah, ya, Qatar maupun Yordania, dan tadi Bang Effendi sudah katakan, Irak bukan tidak terkalahkan, mereka kebobolan 7 gol, dan Thailand bisa mukul mereka 2-0, ya kenapa kita enggak? Toh, kita sudah melewati ujian yang sangat berat di fase grup dan di perempat final. Harusnya kalau kita kembali fokus, tiket Olimpiade itu bukan suatu hal yang dijadikan beban, tapi suatu impian yang kemudian menjadi harapan dan membahagiakan banyak orang.
Oke Pak Sumarji, terakhir singkat saja, kira-kira apa yang kemudian akan dilakukan Timnas untuk mengembalikan mental pemain supaya nanti performa kita tampil kembali lagi seperti ketika melawan Korea Selatan ataupun Australia ketika melawan Irak, Pak Sumarji? Ya, baik. Jadi dari sisi mental itu adalah bagian utama yang harus kita persiapkan dengan baik ya. Dipersiapkan dengan baik, kita harus sentuh hatinya para pemain. Sebisa mungkin kita harus tahu hal-hal apa yang harus dilakukan sehingga berkaitan dengan meningkatkan performa khususnya berkaitan dengan soal kekuatan mental ini adalah hal yang utama. Dikarenakan apa? Dikarenakan pertandingan yang jaraknya cukup pendek seperti ini membutuhkan mental yang kuat. Nah, di samping itu yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan, sekali lagi meningkatkan ini berkaitan dengan soal ketahanan fisik para pemain. Karena kan kalau mentalnya kuat, secara otomatis itu harus dibarengi dengan fisik yang kuat. Nah, supaya fisik yang kuat berarti kan bagaimana supaya bisa membuat anak-anak ini bugar gitu ya. Supaya bisa bugar berarti kan tim terapinya harus bagus gitu. Nah, sekarang ini kita patut bangga bahwa kita mempunyai tim terapi yang cukup bagus untuk bisa segera membuat para pemain yang cedera ringan untuk segera bisa kembali pulih dan para pemain bugar. Itu yang penting karena waktunya cukup mepet. Waktu yang mepet adalah kekuatan mental, yang kedua adalah kebugaran. Dan untuk bisa bugar tentu kan untuk fisiknya supaya kuat berarti kan harus bugar seperti itu. Baik, kita berharap semoga mental dan fisik bisa kembali 100%. Kita nantikan laga melawan Irak hari Kamis nanti. Terima kasih Pak Sumarji, Bung Wesley Hutagalung, dan Bung Effendi Ghazali telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sama-sama, selamat berjuang Pak Sumarji. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.